Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah I'anatul Thalibin. Masih melanjutkan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kata beliau, walau tola'al fajru, seandainya terbit fajar, wa fi famihi, sementara di dalam mulutnya itu tu'amun, ada makanan, falafadhahu, kemudian dia mengeluarkan makanan tadi, qabla ayanzila, sebelum turun, minhu, dari makanan tadi, syai'un, sesuatu, turun li jaufihi, kepada jaufnya, maka sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Jadi kalau ada seorang yang sedang makan sahur, tiba-tiba masuk waktu subuh, azan subuh dikumandangkan, sementara makanannya itu masih berada dalam mulutnya, kemudian dia keluarkan makanan tadi sebelum makanan tadi masuk ke dalam perutnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kata beliau, hukumnya adalah sah puasanya. Asalkan begitu masuk subuh, maka langsung dia keluarkan dan tidak ada yang masuk makanan tadi ke dalam tenggorokannya. Wakadha, begitu juga sah puasanya laukana mujami'an, seandainya seorang tadi itu sedang berjima, indabtida'i tulu'il fajri, yaitu ketika permulaan munculnya fajar. Fanaza'a, kemudian dia melepaskan dzakarnya, filhal, seketika itu, maksudnya adalah akibatulu'ihi, melepas dzakarnya tadi setelah terbitnya fajar. Fala yuftir, maka tidak membatalkan puasanya. Puasanya tidak batal. Wa in anzala, meskipun dia mengeluarkan air mani. Kenapa? Li'anna naz'a, karena sesungguhnya melepas zakar itu adalah tarkun lil jima', meninggalkan jima'. Fa'illam yanza', maka jika dia tidak melepaskan zakarnya halan seketika itu, lam yanaqid as-shaumu, maka tidak sah puasanya. Wa alaihi, dan wajib ke atasnya, al-qada'u, mengqada'i puasanya, wal kafaratu, dan wajib baginya membayar kafarah. Jadi kalau ada orang yang jima pada permulaan terbit fajar, kemudian setelah terbit fajar dia langsung melepaskan zakarnya, maka tidak batal puasanya, meskipun ketika dilepas air maninya tadi keluar. Kenapa? Kenapa tidak batal? Karena melepas zakar itu adalah menghentikan jima'. Tetapi kalau dia masih bertahan, tidak melepas zakarnya seketika itu, maka puasanya itu tidak sah dan wajib baginya mengqadai puasa tersebut, dan wajib juga baginya membayar kafarah. Nah, coba kita baca Hasyiyah I'anahnya. Qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan walau tola al-fajru, maksudnya fajar di sini adalah as-shadiqu, fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Nah, maka beliau di sini menjelaskan yang dimaksud fajar di sini adalah fajar shadiq. Wa qauluhu, dan adapun perkataan syarih, wa fi famihi tu'amun, dan di dalam mulutnya itu adanan, al jumlatu, adapun jumlah ini famihi tu'am, haliyah, yang menjelaskan keadaan. Maksudnya adalah
Tola'a fajar terbit, wal halu sedangkan hal keadaannya adalah anna fi famihi, bahwasanya di dalam mulutnya itu to'aman ada makanannya. Hal keadaan dalam mulutnya itu ada makanannya. Kemudian wa qauluhu, perkataan syarih, fala fidhahu, kemudian dia mengeluarkan makanannya, ai akhrajahu, makna fala fidhahu maknanya adalah akhrajahu. Dia mengeluarkan makanan, waromahu, dan dia melemparkan hu makanan tadi. Dia lemparkan min famihi dari mulutnya. Kemudian wa kharaja, dan keluar, bihi dengan lafad fala fidhahu, kemudian dia mengeluarkan makanannya tadi, keluar dengan pernyataan ini, ma sesuatu, lau amsaka seandainya dia menahan hu makanan tadi, fi fihi di dalam mulutnya, fa innahu sesungguhnya puasanya, wa in soha meskipun puasanya tadi itu sah, wa in soha somuhu meskipun sah puasanya, lakinnahu akan tetapi layasih, akan tetapi puasanya itu layasih, itu enggak sah, ma'a sabqi syai'in, bersama terlanjur masuknya sesuatu, minhu dari makanan tadi, ila jaufihi ke dalam jaufnya. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan makanan dari dalam mulutnya, tetapi dia tahan, masih berada dalam mulutnya, maka puasanya dihukumi sah. Tetapi kalau sampai ada makanan yang masuk, tidak sengaja masuk ke dalam perutnya, maka puasanya enggak sah. Kama sebagaimana lau wadu'ahu, seandainya seorang meletakkan hu makanan, fi fihi di dalam mulutnya, naharon pada siang hari, fasabaqa kemudian terlanjur masuk, minhu dari makanan tadi, syai'un sesuatu, masuk ilal jaufihi kepada jaufnya, kama sebagaimana keterangan ulima yang telah diketahui, mimma dari keterangan-keterangan marro yang telah lewat. Jadi kalau ada seorang di siang hari, dia ini iseng memasukkan makanan ke dalam mulutnya, maka puasanya enggak batal. Kecuali kalau ada makanan tadi enggak sengaja masuk ke dalam perutnya, maka puasanya menjadi batal. Kalau hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulutnya tetapi belum ditelan, maka tidak batal. Fala yu'dzar, maka tidak dimaafkan, bisabqihi dengan terlanjur masuknya makanan, ila jaufihi ke dalam jaufnya, enggak dimaafkan. Idza amsakahu, apabila dia menahan hu makanan tadi. Kada demikianlah keterangan fi syarhir raud, di dalam syarah kitab Raud, wa tuhfah, dan di dalam kitab Tuhfah, wan nihayah, dan di dalam kitab Nihayah. Wa yustafadu, dan diambil faedah, min ibaratil mughni, dari ibarahnya kitab Mughnil Muhtaj karya Syekh Ashirbini, annahu bahasanya orang tadi itu yu'dzar, itu dimaafkan. Jadi kalau menurut Syekh Ashirbini, orang tadi dimaafkan. Artinya kalau ada makanan yang masih dalam perutnya, kemudian terlanjur masuk ke dalam, itu dimaafkan. Jadi kalau ada makanan dalam mulutnya, kemudian terlanjur masuk ke dalam, itu dimaafkan. Nah, ibarahnya kitab Mughni ini berbeda dengan syarah Raud, Tuhfah, dan Nihayah. Wa nassu ibaratihi, dan adapun nas, ibarahnya kitab Mughni, ma'al asli bersama
kitab asalnya yaitu Minhajut Thalibin adalah walau tola'al fajrus shadiq, seandainya terbit fajar shadiq, wa fi famihi, sementara dalam mulutnya itu to'amun, ada makanan. Falafidhahu, kemudian dia melemparkan makanan tadi, ai romahu, dia melemparkan makanan tadi, soha saumuhu, sah puasanya. Wa in sabaqa, nah ini, wa in sabaqa, meskipun terlanjur masuk makanan, wa in sabaqa, meskipun terlanjur masuk ila jaufi, ke dalam perutnya, minhu, dari makanan tadi, syai'un, sesuatu, ada sesuatu yang masuk, terlanjur masuk, enggak masalah. Li'annahu, karena lau wadu'ahu, seandainya dia meletakkan makanan fi famihi, di dalam mulutnya, naharon, pada siang hari, lam yuftir, puasanya enggak batal. Wabil aula, maka lebih tidak batal lagi, idza ja'alahu, apabila dia menjadikan hu, makanan tadi, fi fihi, di dalam mulutnya, lailan, pada malam hari. Wa mithlul lafzi, dan seperti mengeluarkan makanan, sama seperti mengeluarkan makanan, itu adalah ma, sesuatu, lau amsakahu, seandainya dia menahan makanan, walam yabla, dan dia tidak menelan, minhu, dari makanan tadi, syai'an, sesuatu apapun. Wahtaroza, dan musannif, pengarang kitab ini Mughni Muhtaj tadi, beliau mengecualikan bihi, dengan perkataan walam yabla minhu syai'an. Beliau mengecualikan bihi, dengan lafadz tadi, dengan kalimat tadi, amma, dari sesuatu, lawib tala'a, seandainya tertelan, minhu, dari makanan, syai'un, sesuatu, ikhtiyarihi, dengan pilihannya, dengan kesengajaan dia, fa innahu yuftir, maka puasanya menjadi batal. Jadi kalau masuknya makanan tadi itu adalah atas pilihannya sendiri, maka batal puasanya. Tetapi kalau enggak sengaja masuk, bukan karena pilihannya sendiri, maka tidak membatalkan puasa. Faqauluhu, adapun perkataannya Mughnil Muhtaj, bikhtiyarihi, dengan lafadz kalimat bikhtiyarihi, perkataan ini yaktadi, menuntut, annahu, bahasanya, idza sabaqa, apabila terlanjur masuk, annahu, bahasanya sesuatu, idza sabaqa, apabila terlanjur masuk, ila jaufihi, kepada jaufnya, la yuftir, puasanya enggak batal. Li'annahu, karena masuknya tadi itu bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihannya. Kemudian wa qauluhu qabla ayanzila, sebelum sesuatu tadi itu turun. Qala fit tuhfah, telah berkata Ibnu Hajar di dalam kitab tuhfahnya, au ba'da an nazala, atau setelah turun, minhu, dari sesuatu tadi, lakin bi ghairi ikhtiyarihi, akan tapi bukan dengan tanpa ikhtiarnya. Wa qauluhu, dan perkataan syarah minhu, hu di sini kembalinya adalah ai minat ta'am. Minhu ai minat ta'am, dari makanan. Kesimpulannya, ketika masuk fajar, sementara dalam mulut kita itu ada makanannya, maka hendaknya segera dikeluarkan. Tetapi kalau ada makanan yang enggak sengaja masuk ke dalam perut kita, maka itu dimaafkan. Yang menjadi masalah itu adalah masuknya tadi itu atas pilihan kita, kesengajaan kita. Nah, itulah yang membatalkan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.